Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita curahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Sehat-sehat nggih? Dah lama sekali ke sini, tapi insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari mara bahaya dunia akhirat. Jadi ada sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita mulai kajiannya, inna afdhala ma tatlubu minallahi ta'ala antas alaka, sungguhnya yang paling termasuk doa yang terbaik ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, berilah saya al-afiyah, keselamatan dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi pernah mengatakan kepada kita untuk banyak meminta keselamatan fid dunya wal akhirah. Keselamatan dari dunia dan akhirat. Bahkan mohon maaf nggih, Bapak Ibu ketika tahiyat itu selesai, Bapak Ibu minta apa? Ada 4 hal. Minta apa niki? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ada 4 hal yang memang dirangkum dalam sholat 5 kali sehari minimal kita minta. Yang pertama minta dari yang namanya api neraka. Emang Kanjeng Nabi meminta dilindungi dari api neraka walaupun Kanjeng Nabi sudah selamat dari api neraka? Iya. Kanjeng Nabi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari api neraka walaupun Kanjeng Nabi sudah mesti selamat. Sudah tahu selamat saja meminta dari lindungan dari api neraka. Apalagi kita jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering katakan ketika malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan neraka jahanam. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan jahanam, malaikat Jibril disuruh oleh Allah, "Ya Jibril, i'ti ila an-nar." Wahai Jibril, datang ke neraka. Ma'adatuli ibadi al-fujjar. Lihat kamu itu neraka, bagaimana saya persiapkan neraka ini bagi hamba-hambaku yang fujar, bagi hamba-hambaku yang melampaui batas. Lalu ketika Jibril alaihi salam melihat neraka, setelah melihat neraka, Jibril kembali kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Madza taraun? Apa yang kamu lihat Jibril terhadap neraka yang saya siapkan untuk hamba-hambaku?" Kata Jibril alaihi salam, "Inni akhaf." Saya takut sekali seandainya tidak ada orang yang selamat dari yang namanya api neraka. Saking ngerinya neraka, saya ulangi lagi, saking ngerinya neraka itu seakan-akan tidak ada orang yang tidak berhak kecuali masuk ke dalam neraka. Kan mengerikan sekali jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak mengherankan ketika Nabi Muhammad SAW selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya api neraka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Saya berlindung kepada Engkau wahai ya Rabb dari fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kalau fitnah kehidupan apa? Dibully. Apa ini jamaah? Fitnah kehidupan apa niki jamaah? Monggo Pak Supri. Monggo Pak Sulhan. Fitnatul mahya. Fitnah kehidupan apa niki? Banyak fitnah kehidupan. Contoh naudzubillah min dzalik nggih. Dijebak orang lain, diintimidasi orang lain, diincim apa ya? Diancam untuk dibunuh,
dipalak dan lain sebagainya, itu fitnah kehidupan. Iya, fitnah kehidupan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari yang namanya seperti itu. Kan nggak enak, mohon maaf ya, ketika kita mohon maaf keluar dari rumah terus kita takut kepada seorang yang di sana yang setiap hari menunggu kedatangan kita lalu diminta uang kita. Kita kan takut, was-was. Kita kan nggak enak seperti itu. Makanya kehidupan yang paling enak itu adalah amanahum min khauf, yaitu diamankan dari yang namanya ataupun dihilangkan ketakutan kita dari yang namanya ketakutan dan diberi kita keamanan. Tidak mungkin kita kemana-mana terus takut kepada orang. Makanya itu termasuk fitnah. Iya, termasuk fitnah. Apalagi naudzubillah min dzalik ya, naik kendaraan, kecelakaan, ditabrak orang atau menabrak orang gitu. Orang sengaja agar dirinya ditabrak agar kita kena kasus. Naudzubillah, itu fitnah-fitnah. Makanya kita meminta kepada Allah agar diberikan penjagaan dari fitnatil mahya wal mamat, ya fitnatil mahya ini, dan fitnatil mamat, fitnah kematian. Fitnah kematian itu ada dua, yaitu ketika syakaratul maut. Jamaah tahu sendiri, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat ketika dia mengucapkan la ilaha illallah mesti masuk ke dalam surga. Cuman kayak gini jamaah, saya ulangi lagi, cuman kayak gini. Kenapa kok orang wafat, mohon maafin sekali, ini dijelaskan di dalam kitab At-Tadhkirah. Kenapa kok ketika orang yang wafat itu kita tidak boleh tergesa-gesa menalkin seorang yang wafat ini? Kenapa ini jamaah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak ada jeda. La ilaha ditalkin terus gitu sampai yang mohon maaf ya, yang mau wafat itu nggak bisa menirukan. Kenapa ini jamaah? Karena pada saat itu lagi sakit-sakitnya jamaah. Jadi yang bisa merasakan sakitnya sakaratul maut, dan semua kita akan merasakan, iya, semua kita akan merasakan. Kanjeng Nabi saja mohon maaf ketika sakaratul maut itu minta kepada Aisyah didatangkan yang namanya bejana. Bejana itu sewur lah ya. Sewur di dalamnya ada air, disuruh ketika bejananya sudah datang, Nabi Muhammad SAW menyelupkan kedua tangannya lalu membasuh kedua mukanya. Saking sakitnya sakarat. Itu pun malaikat Jibril mendampingi malaikat maut mengatakan, ojo kenceng-kenceng, ojo kenceng-kenceng, ngono. Itu saja masih sakit gitu ya. Senggring itu loh. Dan itu kata Kanjeng Nabi, inni u'aku kama yu'aku maratain. Saya merasakan sakit sebagaimana kalian merasa sakit dua kali. Artinya kata Kanjeng Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan sakaratul maut itu lebih dari 70 tusukan pedang, maka Nabi Muhammad merasakan dua kali. 70 ping kali pinten? 140 tusukan pedang, cus gitu. Padahal malaikat maut ketika mencabut nyawa Kanjeng Nabi itu ngati-hati pol. Santak sitik sengomai Jibril, ojo santak-santak gitu ya. Itu saja Nabi Muhammad senggring gitu. Dan tidak ada yang merasakan itu kecuali yang akan wafat. Itu pun masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan yang namanya sakaratul maut. Oleh sebab itu jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita yang hidup ketika menalkin orang yang wafat itu lagi sakit-sakitnya ini, 70 tusukan pedang, siji, loro, telu gitu, ditusuk di seluruh sekujur tubuh kita. Sakit minta ampun. Makanya ketika menalkin, mohon maaf, harus pelan-pelan. La ilaha illallah. Gitu, nggak boleh. La ilaha illallah. Kan takutnya mayit ini nggak bisa niruin karena saking sakitnya ini. Nah itu fitnatul mamat ya, termasuk fitnatul mamat di sini. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita wafat semoga lisan kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Gampang sekali ketika kita masih sehat seperti ini. Tapi ketika lagi ditusuk 70 lebih dari 70 tusukan pedang, gimana? Sakit. Wong keperang saja atau keperang nggih. Tak kegores saja kita mungkin belum sempat mengucapkan astagfirullah kalau nggak biasa mengucapkan astagfirullah. Apalagi ini 70 tusukan pedang dan di mata kita, mohon maaf ya, di penglihatan kita dilihatkanlah yang namanya malaikat maut yang mukanya sangat seram sekali gitu kan. Terus gimana coba?
Nah, oleh sebab itu saya ulang lagi jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasallahu al-tsabat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-tsabat. Tsabat itu ketetapan ketika kita hendak wafat, agar gampang mengucapkan kalimat thayyibah ataupun kalimat yang baik, la ilaha illallah. Itu. Dan semoga kita termasuk orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Amin. Terus yang kedua apa jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mamat. Fitnatul mahmat, mamat itu ada dua, yang tadi itu adalah sakaratul maut, dan yang kedua adalah ketika kita dimasukkan ke dalam liang kubur. Nah, ke dalam liang kubur ini saya ulangi lagi, memang kita tahu semua bahwasanya ditanya apa saja di alam kubur nanti. Man rabbuka waman nabiyuka wama dinuk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Memang ditanya cuma tiga, iya cuma tiga. Tapi yang bisa jawab itu amalan kita jemaah. Jadi mulut kita nggak jawab, yang jawab itu adalah sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita. Itu yang jawab, istighfar kita, itu yang bantu jawab. Kalau mohon maaf ya, wafat kok nggak punya amalan seperti sholat, zakat, puasa, siapa yang mau bantu jawab? Sedangkan mulut itu keluh nanti, gitu jawabnya, nggak bisa jawab karena mulut itu nggak bisa nggak dibantu jawab, tidak di WPP-kan, PP-kan kertas nggih, apa? Pek-pekan, contekan, jika paringi contekan, yang maringi contekan sinten, mungkin amal ibadah kita piyambak. Makanya mohon maaf jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita setiap hari, wudu kita setiap hari, istighfar kita setiap hari, apalagi sedekah kita, sholat duha kita, sholat malam kita setiap hari, itu akan membantu kita nanti ketika kita ditanya oleh malaikat di akhirat kelak. Apalagi sebelum masuk ke akhirat, yaitu di alam barzakh ataupun alam kubur. Itu akan bantu, iya akan bantu. Makanya mohon maaf, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan di jalan Allah, entah itu amal ibadah ataupun harta, fahuwa yukhlifu. Allah akan ganti. Ganti kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala akan membalas berkali-kali lipat ketika kita nanti membutuhkan kelak. Paham ya, Jadi saya ulangi lagi, kita tidak boleh malas untuk sholat. Kita tidak boleh malas untuk ibadah, apapun ibadahnya nggak boleh malas, nggak boleh malas. Toh nanti yang mendapatkan manfaatnya siapa? Diri kita masing-masing, bukan orang lain, bukan. Jadi yang akan memanen buah buah ibadah itu bukan orang lain, bukan orang tua kita, bukan anak cucu kita, bukan kita sendiri. Kalau kita sudah, mohon maaf ya, sudah dapat, nanti orang tua kita dapat, ya nanti bisa bentuknya syafaat dan lain sebagainya. Orang kita dulu jamaah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu saya mohon sama jamaah untuk semangat dalam beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika, mohon maaf ya, ketika menjelaskan surga yang namanya seluas langit dan bumi, surga yang begitu bagusnya, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surga yang begitu indah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya dengan mengatakan fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dengan keindahan surga seperti itulah maka berlomba-lomba. Karena prinsip di akhirat, saya ulangi lagi, prinsip di akhirat kita tidak akan pernah dapat kecuali kita cari sendiri. Kalau prinsip di dunia mungkin mohon maaf ya, dia yang antri, dia yang ambil makanan, dia yang buat makanan, kita dapat nggak? Kadang dapat, dibagi sama yang punya. Kita padahal nggak merasa bekerja. Saya ulang lagi, kita nggak pernah merasa bekerja. Nanti kan ada, mohon maaf ya, ada takjil. Emang saya ikut bekerja? Enggak. Saya ikut urunan? Enggak. Tapi saya ikut makan. Itu di dunia kayak gitu, iya. Di dunia kayak gitu persis. Jadi kadang kita nggak ikut kerja, nggak ikut iuran, tapi kita ikut makan, iya ikut makan. Kalau di dunia seperti itu. Tapi kalau di akhirat, kalau kita nggak cari nggak bakal dapat. Saya ulangi lagi, kalau kita di prinsip di akhirat, kita nggak cari, kita nggak bakal dapat. Mau ngandelin siapa? Nggak ada.
Oleh sebab itu jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sejatinya pun hari ini kita berduduk di sini untuk menunggu buka sambil mendengarkan sedikit tausiah apa ceramah ini. Sambil mohon sedikit wejangan gitu kan. Saya tidak lagi menasihati Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali. Kita sama-sama menasihati diri sendiri. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi prinsip di dalam Islam itu tidak boleh mengatakan kepada seorang, wah pada usah ngerti, orang usah, itu nggak boleh. Mentang-mentang dia mohon maaf ya lulusan pondok terus harus podo-podo ngerti, nggak usah diomongin, enggak. Mentang-mentang dia itu kiai, ustadz ataupun siapa, ataupun dia seorang guru, kita nggak boleh mengatakan oh dia sering ngaji nggak usah diomongin, enggak. Kita yang namanya prinsip seorang mukmin di dalam Islam itu adalah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkan siapapun dia, entah itu dia guru, entah itu ustadz, entah itu kiai ataupun siapapun itu, kok salah kita wajib memberi nasihat karena manusia itu banyak lupanya. Paham nggih? Paham. Jadi nggak boleh mengandelin wah kowe pada ngerti, itu nggak boleh. Karena manusia itu banyak salahnya. Oleh sebab itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, karena sejatinya nasihat itu menjadikan seorang mukmin itu beruntung. Bukan naudzubillah min dzalik, ketika diberi nasihat malah emosi ya. Dia yang salah, dia yang emosi gitu kan. Sekarang kan kayak gitu. Berarti imannya ya hanya sebatas itu jamaah. Seorang mukmin ketika diberi peringatan nggak marah. Malah alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah ya. Jadi seorang mukmin itu mohon maaf sekali lebih senang dikasih peringatan. Ini harusnya ya idealnya, tapi kita kan lagi berusaha untuk menuju situ. Idealnya seorang mukmin itu lebih senang dinasehati daripada dipuji. Kalau kita lebih senang yang mana jamaah? Dua-duanya ya, iya, dipuji ya, iya, dinasihati ya. Jadi jangan sampai kita yang terakhir ini, dipuji senang, dinasihati malah marah, jangan. Idealnya saya ulangi lagi, seorang mukmin itu lebih senang dinasihati daripada dipuji. Karena apa? Karena dinasihati itu memang pahit-pahit, jamaah, nggak bohong. Tapi itulah yang menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi kalau dipuji senang-senang. Tapi itulah yang menjerumuskan kita dari api neraka. Wong salah pengennya dipuji terus, itu kan nggak benar. Tapi rata-rata adalah masyarakat kita melihat bahwasanya lebih senang dipuji daripada dinasehati, dikira marahi, padahal enggak. Itu sayang. Nah, oleh sebab itu jamaah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan seorang mukmin penuh dengan nasihat. Ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala ada hatta syaukah illa kafarullahu biha min khotoyah. Seorang mukmin kehidupannya itu ketika dapat musibah, entah itu di kesandung, entah itu sampai kata Kanjeng Nabi sampai kena duri, itu adalah semuanya nasihat. Kenapa kok nasihat? Ketika dia kena musibah, maka dia kembali kepada Allah, bukan kembali ke siapa-siapa. Iya ya Rob, saya salah ya Rob, saya dosa ya Rob, maka saya meminta maaf. Coba kalau nggak ada musibah, nggak ada, apalagi nggak ada cobaan dari Tuhan kepada kita, maka kita hidupnya gimana? Ya awur-awuran. Mentang-mentang kita mengatakan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu alaihi fayaqulu rabbi akraman. Adapun seorang manusia jika diberi harta kekayaan tidak pernah diuji, dia mengatakan Tuhan sayang sama saya ya. Rezekinya lancar, bisnisnya oke, tidak pernah diuji sama sekali. Dia akan mengatakan rezeki Tuhan sayang sama saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Tapi ketika dia dikasih musibah, dia mengatakan kayaknya Tuhan enggak sayang sama saya. Tidak kayak gitu. Padahal ukuran sayang atau tidak itu adalah kata Kanjeng Nabi, innallaha idza ahabbal abda ibtalah faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Standarisasi bahwasanya Tuhan itu cinta sama kita atau
standarisasinya satu, kita diuji. Kalau diuji kok kita banyak ujian, kok kita itu ikhlas menerima apa itu ujian dari Allah, maka dia akan meningkat dari seorang mukmin menjadi mukmin yang meningkat lagi, meningkat lagi sampai dia wafat tidak membawa dosa. Ketika dia wafat tidak membawa dosa, langsung masuk ke dalam surga. Itu seorang mukmin, iya, seorang mukmin wajib diuji. Tapi nggak minta ujian, nggih, jamaah. Ada yang di sini minta ujian sama Tuhan. Tolong ya Rob, diuji ya Rob. Kalau seandainya harta itu ujian, maka uji saya dengan harta yang banyak ya Rob, gitu ya. Enggak. Jadi kita nggak minta ujian sama Tuhan. Karena apa? Takutnya kita nggak kuat. Makanya kalau diuji ya kita posisinya harus sabar. Nah, selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir itu adalah fitnatil masihid dajjal, fitnah dajjal. Kenapa kok kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal? Kenapa jamaah? Monggo. Ini sambil tanya, nggih, biar nggak sepaneng ya. Wah, ini sepaneng gitu ya. Walaupun sebentar lagi kita buka insya Allah, tapi tetap saya tanya. Kenapa jamaah? Monggo dijawab dulu. Kenapa kita berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal? Ini belum masuk materi ya jamaah, ini materi belum saya bacain. Monggo. Nggak apa-apa, dijawab aja biar kita kan sudah lama nggak kepanggih ya, jadi biar tambah akrab lagi karena lama sekali kita nggak ketemu. Monggo, hampir setahun ya. Kenapa kita meminta dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya fitnah dajjal? Jadi saya ulangi lagi jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu mu'minin fi qalbihi iman. Setiap seorang mukmin yang di dalam hatinya ada keimanan, seorang manusia yang dalam hatinya ada keimanan, mesti tahu itu dajjal. Iya, mesti tahu itu dajjal. Kok ada orang yang ngaku-ngaku dajjal? Kok ada seorang mukmin yang suka sholat nonton di televisi bukan dajjal kayaknya? Itu bukan. Paham ya? Jadi seorang mukmin nggak usah dikasih tahu itu dajjal, itu orang sudah tahu ini dajjal. Karena di dahinya ada tulisan kafaro, kafir. Di dahinya itu, di jidatnya ada tulisan itu. Jadi seorang mukmin yang suka ibadah dan sebagainya tahu. Walaupun nggak diiklanin, itu kalau ada orang lihat, oh ini dajjal kayaknya, itu dajjal. Karena yang berbicara itu hatinya, keimanannya. Lalu pertanyaannya, kenapa kok kita harus berlindung dari yang namanya dajjal? Padahal seorang mukmin sudah tahu itu dajjal. Tapi kok kenapa harus berlindung itu loh? Kenapa niki jamaah? Oh, sudah tahu itu dajjal, tapi kok tetap disuruh oleh Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk berlindung agar terhindar dari fitnah dajjal. Kenapa niki? Karena Kanjeng Nabi pernah mengatakan, jika kalian mendengar dajjal telah keluar, maka larilah. Saya ulangi lagi, maka larilah. Kenapa kok harus lari, harus berlindung kepada dajjal? Karena kata Kanjeng Nabi, ada salah seorang yang mengaku dirinya itu kuat. Mana dajjal sudah keluar? Sudah. Mana orangnya? Mau saya ludahin dia di mukanya. Lalu orang ini dengan pedenya menghampiri dajjal. Ketika menghampiri dajjal, apa yang terjadi? Dia murtad. Dia ikut dajjal. Jadi saking pedenya dia pengen, mohon maaf ya, pengen meludahi dajjal di mukanya. Ketika sudah ketemu dajjal, malah jadi hambanya dajjal. Abdul Dajjal, jadi hambanya dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Maka tetap kita harus berlindung, iya. Walaupun kita tahu itu dajjal, tahu. Tapi kita harus tetap berlindung. Agar apa? Jangan sampai kita jadi pengikutnya dajjal. Itu aja. Nah, oleh sebab itu jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa yang harus kita
doakan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa terus kepada Allah itu adalah Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Sarang-sarang apa? Niki. Nggih ya. Setunggal kalih tiga Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Niku doa agar kita dilindungi dari fitnah dunia, fitnah akhirat gitu. Jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Fa inni atubullah fi kulli yaum mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta taubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Pertanyaan ini jamaah, apa perbedaan taubat dan istighfar? Monggo. Apa perbedaan taubat dan istighfar? Nggak apa-apa, jawab aja jamaah. Ini kita biar akrab lagi ya. Walaupun sudah akrab, tambah akrab lagi. Monggo, apa perbedaan taubat dan istighfar? Nggak apa-apa, silakan jawab dulu. Nanti kalau diem-dieman nanti dikira lagi marahan ya. Apa perbedaan taubat dan istighfar? Enggak apa-apa, monggo Pak. Enggak apa-apa, jawab aja. Pak sinten namine ngapunten. Monggo. Jadi jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat itu sudah mesti istighfar. Tapi istighfar belum tentu taubat. Maksudnya gimana? Jadi kata para ulama, Ibnul Qayyim di dalam Wabil Sayyib min Kalim At-Thayyib itu pernah mengatakan kalau taubat itu paling tidak memiliki 3 syarat. Pertama, an-nadam, menyesal. Nyesal setelah melakukan dosa, nyesal, astagfirullah gitu kan. Dan yang kedua, mengakui dosa. Itu taubat. Dan yang ketiga, Allah ya'uda ilaiha, tidak akan mengulangi lagi. Saya ulangi lagi, kalau taubat itu adalah yang pertama nyesel, dan yang kedua ngaku dosa, ya saya berdosa mohon maaf. Yang terakhir itu adalah berjanji untuk tidak melakukan lagi. Itu taubat. Kalau istighfar, kadang orang yang salah istighfar aja astagfirullah, tapi ngelakoni lagi gitu ya. Itu wong istighfar. Berzina enak-enak, istighfar astagfirullah saya dosa. Besok lagi itu istighfar itu. Jadi istighfar itu belum tentu tobat. Yang bagus gimana? Yang bagus itu tobat. Setelah tobat dia beristighfar. Itu yang dilakukan Kanjeng Nabi terus menerus. Walaupun Kanjeng Nabi tahu dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Lalu pertanyaan, mohon maaf ini jamaah, kita hari ini sudah beristighfar kepada Allah sudah berapa kali ini? Minimal setiap sholat 3 kali ya. Kalau hari ini selain sholat, berapa kali kita beristighfar sama Allah hari ini? Wajib juga jamaah istighfar. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kenapa kok suka taubat dan suka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Jadi yang namanya taubat dan istighfar, saya ulangi lagi, menjadikan kita kuat. Kuat apa? Kuat ibadah. Pertanyaan, mohon maaf jamaah ya. Kita sudah memasuki Ramadan berapa hari ini? Berapa? 14. Pertanyaan, ini sudah ada yang khatam Al-Quran? Saya kira banyak ya, cuman malu gitu kan, wah takut teriak gitu kan, umpaman. Ya, jadi saya ulangi lagi, banyak di antara kaum mukminin sudah setengah Ramadan saja untuk
Khatam satu Al-Quran berat sekali. Jangankan satu Al-Quran, satu juz saja berat sekali. Kenapa? Karena kurang tobat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi kata Nabi Hud alaihi salam, orang yang suka istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi kekuatan untuk ibadah. Jadi semakin kita banyak istighfar, semakin banyak kita taubat sama Allah, maka semakin kita kuat untuk ibadah. Apapun itu ibadahnya. Mohon maaf ya jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sholat tarawih itu kan 1 tahun sekali, 1 bulan full. Itu saja mohon maaf ya, masih banyak kaum mukminin itu yang nggak mau tarawih. Padahal setahun sekali diambil cuma sebulan. Kenapa kok kurang kuat untuk menjalankan tarawih seperti itu? Ya karena satu, kurang taubat dan kurang istighfar. Makanya jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya mohon maaf kita hari ini tidak sekuat dulu ketika umpamanya menjalankan ibadah, mungkin kita kurang istighfar dan kurang taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam satu majelis seperti ini selalu mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 1 kali sampai 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sampai 100 kali dalam 1 kali majelis. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, jadi antara orang kafir Quraisy sama Kanjeng Nabi itu kan tidak ada perang. Itu 1 hari para utusan luar negeri datang kepada Kanjeng Nabi lebih dari 10 kali. Berarti kalau dalam 1 majelis Kanjeng Nabi beristighfar 100 kali dalam 1 pertemuan, berarti kalau ada 10 berarti Kanjeng Nabi 1 hari itu beristighfar 1000 kali. Padahal orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga masih beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 1000 kali. Coba. Kan luar biasa ini jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga tidak boleh mengatakan saya harus taubat sama apa, gitu, nggak boleh. Karena ketika kita mengatakan saya harus taubat sama apa, itu adalah dosa itu sendiri. Kenapa? Karena manusia banyak dosa, makanya harus taubat. Kalau kita mengatakan saya harus taubat sama apa, seakan-akan kita hari itu tidak berdosa. Ngaku bahwa hari itu tidak berdosa, itu dosa. Saya ulangi lagi, ngaku bahwa hari itu kita tidak berbuat dosa itu adalah dosa sendiri. Makanya kita harus koreksi diri sendiri, ya koreksi diri sendiri, dan tidak boleh ngoreksi orang lain. Oh kamu hari ini banyak dosa, istighfar kamu, nggak boleh. Kita koreksi diri kita sendiri aja. Hari ini saya melakukan apa ya? Hari ini saya melakukan dosa apa ya? Gitu, nggak boleh mengoreksi orang lain. Kalau orang lain, urusan orang lain. Kita adalah urusan diri kita sendiri untuk mengoreksi dosa kita. Ngono? Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini? Sudah habis? Belum. Ada pertanyaan ini sebelum lanjut? Monggo. Enggak apa-apa, tanglet. Ingkang kula saged jawab, kula jawab, tapi nek mboten ya kula ngapunten. Enggak ada pertanyaan? Enggak ada ya? Lanjut ya. Lanjut jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung pada bulan Ramadan kita perbanyak meminta ampun kepada Allah. Bahkan doa yang paling sering ketika setelah selesai tarawih apa yang diucapkan? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah, alhamdulillah sudah maghrib. Dan ini termasuk farhah, itu kebahagiaan kita sebagai seorang yang puasa ketika dengar adzan maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita hari ini dan amal ibadah kita yang telah kita lakukan di hari-hari berikutnya, dan mengangkat derajat kita, menutup aib kita, dan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang ikhlas, dan memasukkan kita ke dalam surga
Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.